Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru yang saya hormati, izinkan saya menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah sebagai bentuk aksi nyata. Topik 2 kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Menurut Ralph W. Taylor dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan, kedua, konten, 3, metode atau cara, dan keempat, evaluasi. Klasifikasi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten, kedua, panduan pedagogik, dan ketiga, panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Proyeksi pendidikan OECD 2030. Kognitif, sikap, psikomotorik, value atau nilai. Bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal. Siklus pembelajaran inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil belajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Isu kekinian, yang pertama perubahan iklim global, 2, teknologi digital, dan ketiga, industri multinasional. Hal ini menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. It takes village to raise a child, artinya butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak, yang menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan, dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kerangka dasar kurikulum. Tujuan pendidikan nasional, profil belajar Pancasila, struktur kurikulum,
prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Artinya, kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil belajar Pancasila. Dan terakhir kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5 prinsip pengembangan KOSP. Berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan sekiranya Bapak Ibu Guru bisa mengisi umpan balik pada link berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.